Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara orang-orang yang berbuat jahat, ada yang kejahatannya masuk kategori biasa. Tentu juga ada yang luar biasa. Sehingga kita kadang-kadang berpikir, kok setega itu? Apa dia tidak punya akal, tidak punya perasaan sedikit pun? Perbuatan baik juga bisa dikelompokkan semacam itu. Ada yang kategori biasa, ada juga yang luar biasa, terutama bagi orang kebanyakan. Orang kadang-kadang tidak bisa sampai memahami kenapa dia bisa melakukan itu. Bahkan ada yang menganggap itu mustahil, tidak bisa dilakukan oleh orang biasa seperti kita. Saking berlebihannya merespon perbuatan baik yang masuk kategori luar biasa bagi mereka itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan contoh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apa yang masuk kategori amal saleh luar biasa, itu sesuatu yang biasa mereka lakukan. Ada seorang sahabat Ansar yang dalam suatu keterangan disebut dia bernama Abu Talha. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, diceritakan di situ bahwa suatu ketika ada seseorang yang kelaparan menemui Rasulullah SAW, yang kemungkinan ketika orang ini datang, Rasul bersama para sahabatnya di masjid. Faqala, dia kemudian berkata, ya Rasulullah, inni majhudun. Ya Rasulullah, saya sangat kelaparan, beri saya makan. Tanpa pikir panjang, Rasul kemudian langsung bawa orang ini ke rumahnya, ke rumah salah seorang istrinya. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi. Kemudian sampai di rumah, dia tanya istrinya, hal indaki syai', wahai istriku, adakah menyimpan makanan? Kita kedatangan tamu ini, kelaparan, kita kasih dia makan. Faqalat, istrinya ini menjawab, la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Tidak ada ya Rasulullah. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kita tidak punya makanan yang bisa kita berikan kepada tamu kita malam ini. Yang ada itu cuma air. Kalau air untuk orang lapar tentu tidak cocok. Akhirnya Nabi cari ke rumah istrinya yang lain. Summa arsala ila ukhra.
datang ke istrinya yang berikutnya. Faqalat misla zalik. Istrinya ini juga jawab dengan jawaban yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian cari lagi hatta qulna kulluhunna misla zalik walladzi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Semua istri-istrinya itu menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak ada ya Rasulullah. Kita tidak nyimpan makanan malam ini, yang ada cuma air. Karena tidak mendapatkan apa yang dicari, Rasul kemudian kembali ke tempat semula dan menawarkan ini kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu biasanya begitu. Kalau untuk berkorban, dia maju duluan. Tapi kalau untuk mendapatkan sesuatu, mungkin suatu ketika nanti kita akan bahas juga hadis-hadis terkait dengan ini, Rasul biasanya belakangan. Atau tidak lupa mengajak sahabat-sahabatnya. Rasul kemudian tawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Mayyudhifu hadzal laila rahimahullah. Siapa di antara bapak-bapak yang mau menjamu tamu kita malam ini, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Mendapat tawaran bagus seperti ini dari Rasul, faqama rajulun minal ansar. Langsung berdiri salah seorang sahabat Ansar. Yang suatu keterangan tadi menyebutkan dia bernama Abu Talhah, suami dari Ummu Sulaim. Dia berdiri, dia nunjuk kalau cara kita. Ana ya Rasulullah. Saya bersedia ya Rasulullah. Saya akan bawa makan pulang. Kemudian Rasul persilakan, fantalaqa bi ila rahli, dibawalah orang ini pulang. Rupanya tadi dia semangatnya itu sangat tinggi, rupanya dia belum ngecek pulang. Jadi begitu mereka sangat ingin berbuat baik itu, sampai di rumah dia nanya sama istrinya, persis pertanyaan Rasul sama istri-istrinya juga. Faqala limraati, dia tanya istrinya, hal indaki syai'? Apa kita punya makanan malam ini? Ini ada kesempatan kita beramal, ngasih tamu kita makan. Apa ada makanan? Faqalat, istrinya berkata, la illa kutus sibyani. Kalau untuk kita, apalagi untuk tamu, tidak ada. Saya hanya stok sediakan untuk anak-anak kita. Kata suaminya tadi, sahabat Ansar tadi, kalau begitu ada namanya itu. Terus bagaimana dengan anak-anak kita, kata istri. Kata orang ini, fa'allilihim bisyai'. Sibukkan anak-anak itu dengan sesuatu. Beri mainan, atau kasih minum. Nanti kalau dia sudah capek mainan kan tertidur dia, lupa makan. Terus kita bagaimana? Kata istri, kita juga belum makan. Nah, kata suaminya, kita atur aja strateginya. Gimana strateginya? Fa'idha dakhala daifuna fa'at fi siraja wa arihi anna na'kulu. Di saat tamu kita itu masuk, sekarang tamunya kan masih di luar itu. Jadi bertamu itu kalau belum dipersilahkan masuk, nunggu dulu di luar. Jangan main nyelonong aja. Beri kesempatan kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau dia masuk nanti, kita matikan lampu yang dekat kita ini, kita bertindak seolah-olah atau memperlihatkan kepadanya kita juga akan makan. So kalau dia tahu dia saja yang akan makan, kita tidak mungkin dia sungkan atau tidak mau, karena mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat perasaannya. Terus wa idza ahwa liyakula faqumi ila siraji hatta tukfi.
ketika tamu itu sudah siap-siap, sudah duduk di tempatnya, sudah dekat makanan, matikan juga lampunya. Berdiri kamu ke situ, matikan lampunya. Akhirnya dijalankanlah strategi ini. Tamunya masuk, mereka seperti akan makan juga di kegelapan. Tamunya sudah siap-siap, dimatikan juga lampunya. Faqa'adu wa akalad daifu. Kata Abu Hurairah, malam itu mereka duduk bertiga di rumah itu, tapi yang suami istri ini hanya duduk saja, tapi seolah-olah sedang makan, sementara tamunya mereka beri makan, dia makan. Falamma asbaha ghadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika besok ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasul kemudian katakan kepadanya, rupanya Rasul diberitahu oleh Allah. Apa kata Rasul? Ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-laila. Allah takjub, Allah salut dengan apa yang engkau berdua lakukan, kamu sama istrimu, bagaimana memperlakukan sebaik-baiknya tamu tadi malam. Jadi Allah saja kasih jempol sama dia. Kamu hebat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan melalui Rasul. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu akan jadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya yang membuat sahabat Ansar ini mau melakukan itu? Pertanyaannya tentu sangat penting kita jawab, dan jawabannya itu adalah karena dia memang sudah sampai pada tahap yang benar-benar meyakini apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat 245 surat Al-Baqarah yang kita bacakan di awal tadi, di situ Allah katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan. Ada dua kata yang penting kita cermati dalam konteks ini. Yang pertama, di situ Allah katakan meminjamkan, yuqridu. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah sebut meminjamkan ketika seorang hamba memberi di jalan Allah? Bukankah semua harta ini, bahkan kita sendiri, adalah milik Allah? Agaknya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa dengan memakai kata yuqridu ini, Allah ingin tegaskan bahwa apa yang engkau berikan di jalan Allah itu tidak akan hilang, pasti akan kembali sebagaimana engkau meminjamkan. Kan dia akan kembalikan itu sesuai dengan perjanjian. Atau kalau dia ingkar, kamu bisa tagih. Malahan kalau dia berusaha melarikan diri, kamu bisa tuntut, bisa kejar dia. Jadi hanya untuk sementara waktu dipakai oleh yang meminjam itu. Jadi ini memastikan bahwasanya apa yang diberikan itu aman. Kemudian fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiratan. Adha'afan itu bentuk jamak taksir dari dhi'fun. Dhi'fun itu artinya digandakan. 1 jadi 2, digandakan sehingga dia 2 kali lipat. Kalau dhi'fan berarti 2 kali digandakan. 1 jadi 3 digandakan 2 kali kan, atau 1 jadi 4. Sementara adha'afan ini digandakan paling tidak 3 kali sampai
penggandaan yang tidak terhingga. Jadi 10.000 bisa jadi 30.000, bisa jadi 50.000, bisa jadi 100.000, sejuta, dan seterusnya. Penggandaan yang minimal 3 kali sampai tidak terhingga itu dilakukan banyak kali. Atau afan katsiratan. Jadi benar-benar sebuah investasi yang sangat menggiurkan, tentu saja bagi yang meyakininya, tidak pikir panjang untuk melaksanakannya, yang mengimaninya. Kan sebenarnya secara logika gampang sekali memahaminya itu. Cuma kemudian kenapa tidak dilakukan? Entah iya, entah tidak. Entah iya, entah tidak. Kan? Akhirnya tidak mau walaupun tawarannya menggiurkan. Satu. Kemudian mungkin juga muncul pertanyaan berikutnya, kenapa Abu Talha dan Ummu Sulaim segitunya melaksanakan ini? Sampai sahabat ini tidak cek dulu ke rumah, apakah memang benar ada makanan di rumah. Kenapa dia bersedia tidak makan malam itu, malahan menemani orang yang makan. Tentu ini tidak mudah. Bagaimana dia sampai, bagaimana dia bahkan sampai memberikan jatah makan yang disediakan untuk anaknya kepada tamu itu. Kok segitu amat? Sebenarnya kita pahami secara sederhana saja bisa sebenarnya. Yang penting yakin tadi itu. Ini sesungguhnya sangat manusiawi. Dalam kehidupan kita kan sering juga ada tawaran investasi kan. Ketika kita yakin investasi itu, biasanya uang yang ada di tangan dilepas. Saya mau investasi, saya serahkan semuanya uang saya sekarang. Bahkan berani jual emas, perhiasan, barang yang mungkin dijual. Sebab semakin banyak berinvestasi, akan semakin banyak untungnya. Lebih lagi daripada itu, bukan hanya uang yang di tangan, bukan hanya menjual barang yang sudah ada, bahkan mau ngutang. Tidak sedikit orang yang sangat menyesal kemudian karena untuk berinvestasi itu dia sampai ngutang dalam jumlah batas maksimal yang bisa diberikan oleh orang bank. Dalam investasi duniawi saja, yang ketika itu seseorang sudah sampai pada batas yakin itu, yang keuntungannya itu tidak seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 245 surat 2 tadi itu, seseorang sudah habis-habisan seperti itu. Masa dalam logika itu, masa hanya menunda makan malamnya, memberikan makan malam anaknya yang hari-hari sebelumnya juga pernah seperti itu, seorang sahabat Ansar tidak mau. Jadi seringkali sebuah amal yang dipandang sangat berat atau wah oleh seseorang itu, yang sulit kayaknya ditiru, sebenarnya kalau kita pakaikan logika sederhana dalam kehidupan kita bisa dipahami itu. Jadi ketika seseorang sudah sampai pada keyakinan, dia akan mampu melakukan satu amal saleh, sekalipun bagi orang kebanyakan itu berat. Malahan kemudian baginya itu menjadi mudah melakukannya, bahkan sampai ke tingkat dalam tanda kutip dia candu melakukannya. Karena dia sangat yakin, sangat paham, sudah di depan matanya seolah-olah begitu, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di balik amalnya itu. Mudah-mudahan kita sampai pada keyakinan yang semacam itu, yang salah satu jalan yang disediakan oleh Allah untuk itu adalah dengan sebaik-baiknya melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan sebagaimana yang kita jalani sekarang.
Sehingga dengan demikian nanti kita akan panen besar, baik di dunia apalagi di akhirat. Tidak sedikit orang yang berbuat baik itu terlongo-longo. Sebesar ini ya balasannya. Andaikan saya tahu dari dulu, saya akan buat lebih dari yang pernah saya lakukan. Sebenarnya ketika itu saya bisa lakukan lebih lagi. Semoga kesadaran semacam ini kita dapatkan lebih awal, sehingga kita dapat melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena semua itu akan kita nikmati nanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Mohon banyak maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.